Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Zulkifli. Kali ini di sesi wawancara kali ini saya kedatangan teman, salah seorang teman pengusaha ya. Namanya siapa Mas? Nama saya Muhammad Dikri Nugraha juga Mas. Ada Muhammadnya sama kita. Mas Dikri ya? Iya Mas Dikri aja. Mas Dikri, usaha apa yang sedang dijalankan saat ini? Kebetulan saya tuh kan nyari usaha yang tidak mengganggu ke kuliah ya Mas. Iya. Jadi saya buka jasa cuci sepatu Mas. Oh, jasa cuci sepatu ya. Udah berapa lama itu? Sekitaran aku dari semester 2, berarti semester 2 akhir ya, setahun lebih lah Mas. Oh, setahun lebih. Iya, setahun lebih. Mas Dikri, kali ini kita ada beberapa pertanyaan ya mengenai usaha yang dijalankan ya. Mengenai gaya kepimpinan Mas dalam berusaha gitu. Iya, iya. Kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan yang pertama. Boleh silakan Mas. Pertanyaan pertama itu, bagaimana Mas menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin usaha Anda? Gitu? Yang jelas saya menerapkan itu sebuah kepemimpinan yang menurut saya bisa diterima oleh anggota tim saya Mas. Ya sosok friendly lah bisa dibilang Oh, ya. friendly ya. Jadi saya tidak ada pembatas antara atasan dan bawahan, itu tidak ada. Oh iya. Saya anggap ini sebagai tim gitu. Oh iya, sebaik itu. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Bagaimana cara Mas menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra Mas gitu? Strategi apa yang Mas pakai untuk manajemen konflik Mas? Konflik yang terjadi? Oke, semisal nih ada sebuah permasalahan di tim saya lah ya. Iya. Ada permasalahan di antara tim saya. Pasti kita melakukan musyawarah Mas. Musyawarah mau bagaimanapun saya tidak mau membela salah satu pihak gitu. Iya, benar. Saya adakan musyawarah, ambil cari jalan tengahnya lah Mas. Iya. Misalnya si A melakukan kesalahan lalu si B tidak menerima, saya tidak akan membela si A, tentunya Iya. saya akan mencari solusinya gitu, Oh, iya. secara bersama-sama gitu. Iya, benar. Kita lanjut ya Mas. Terus bagaimana proses pengambilan keputusan yang Mas lakukan dalam menghadapi situasi krisis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Seperti mungkin dari uang ya Mas. Iya. Uang. Semisal modal saya tinggal tinggal sedikit lagi. Saya mau memanfaatkan bagaimana modal itu tidak membuat usaha saya menjadi rugi Mas. Iya, benar. Saya harus bisa memanfaatkan maksimal mungkin modal yang ada lah Mas. Iya. Jangan sampai nanti kita jadi bangkrut gitu istilahnya Iya, Mas. benar-benar. Nah lalu saya mungkin di sana akan mengevaluasi juga tim, bagaimana kita bisa mendapatkan ketertarikan dari konsumen gitu. Iya. Agar gimana caranya konsumen tuh cuci sepatu di kita gitu Mas. Jangan sampai si konsumen ketika datang ke kita melihat kinerja kita kurang baik, jadi dia tidak tertarik gitu Mas. Iya. Nah, itu kan akan membuat kekrisisan dalam usaha kita. Iya. Gitu kan. Lanjut ya Mas. Oke, boleh boleh. Bagaimana Mas memastikan koordinasi yang efektif dalam tim untuk mencapai tujuan usaha yang telah ditetapkan? Tentunya saya selalu ada evaluasi setiap minggu kan Mas. Iya. Nah, semisal di minggu ini kita tidak mencapai target, pastinya saya ada evaluasi bersama kawan-kawan saya, harus lebih ditingkatkan lagi agar kinerja kedepannya lebih baik gitu. Iya, benar. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Seperti apa bentuk laporan usaha Mas yang digunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja tim secara berkala? Nah kebetulan untuk laporan saat ini saya masih menggunakan manual ya Mas. Oh, manual ya. Nah, masih dicatat gitulah kayak laporan-laporan begitu. Jadi paling saya ada beberapa orang yang saya suruh gitu ibaratnya, kasih kepercayaan untuk membuat laporan usaha ini. Iya. Kita lanjut ya Mas. Boleh boleh. Reward apa yang Mas kasih ke tim atau karyawan, dan bagaimana reward tersebut bisa membantu meningkatkan efektivitas kinerja mereka? Nah, tentunya kalau misalnya kinerja tim kita itu lebih baik, Iya. nah saya pasti akan makasih bonus Mas. Ibaratnya entah itu bonus berupa materi ataupun berupa bonus mereka untuk jalan-jalan gitu. Oh, misalnya. iya. Nah, dengan adanya seperti itu kemungkinan besar mereka akan lebih semangat lagi gitu Mas. Iya, benar. Jadi kemungkinan besar juga usaha ini akan semakin maju gitu. Kita lanjut ya Mas. Boleh boleh Mas. Kita singkat-singkat aja ya Mas. Aman Mas, santai Mas.
Bagaimana cara Mas menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di eh, Di usaha. iya, di usaha, dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Oke, semisal ya contoh Mas, ada karyawan saya yang ibaratnya ketika ada konsumen yang cuci sepatu, dia melakukan kesalahan kurang bersih, misalnya Iya. ada komplain nih dari konsumen itu. Tentunya kami akan memberikan sanksi kepada tim saya yang melakukan kesalahan itu dengan cara ya menegur dia secara halus lah, Iya. bahwa bahwasanya dia harus lebih teliti lagi gitu Iya. Mas, agar konsumen merasa puas sekali gitu dengan hasilnya. Dan Iya. paling misalnya ada komplain dari konsumen, misalnya sepatunya kurang bersih, itu kami pasti kasih garansi Mas, bonus Garansi. gitu. Jadi tanpa bayar free gitu. Oh iya, bagus Mas. Iya, jadi agar konsumen pun tidak kecewa gitu. Iya, menarik. Lanjut ya Mas. Lanjut. Eh, Bagaimana Mas menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan? Oke. Visi dan misi di perusahaan saya tentunya tidak memberatkan antara saya dan tim saya. Iya. Saya menciptakan visi misi yang sangat sederhana sekali Mas, Iya. agar semuanya tercapai gitu. Seperti apa tuh Mas? Contoh, seminggu ini harus bisa mencapai target, harus 100 pasang cuci sepatu gitu. Iya. Nah, kemungkinan kan dari seminggu itu sehari mereka harus bisa antara 11 atau 12 Iya, 12. pasang ya. Iya. Nah, itu kan tidak terlalu memberatkan ya Mas Iya, untuk mereka, benar. karena tim saya juga ada sekitar 5 atau 6 lah Mas. Iya. Jadi ringan lah menurut saya. Oh, Isinya sih itu Mas. oke, kita lanjut ya Mas. Ya. Apa pelajaran terbesar yang Mas dapatkan dari kegagalan dalam bisnis? Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Mas? Pelajaran seperti gimana tuh Mas? Kalau misalnya ada problem atau gagal gitu, Ah, apa yang Mas ambil dari itu? Oh, tentunya saya pertama ya hikmahnya dulu ya Mas. Kita ambil hikmahnya dari kegagalan tersebut, kita pelajari apa yang membuat itu bisa menjadi gagal gitu Mas. Kita ibaratnya ini lagi lah, kita reka ulang lagi Oh, iya. supaya tidak terjadi kegagalan di lain waktu gitu Mas. Apakah itu mempengaruhi gaya pemimpin Mas gitu? Tentu dengan ada kegagalan itu bisa jadi gaya kepemimpinan saya jadi berubah atau Oh, bagaimana iya. gitu loh, Mas. Asalnya yang tadi friendly jadi tidak friendly kan bisa Iya. jadi juga sih Mas. Lebih tegas ya? Jadi lebih tegas. Kita ke pertanyaan terakhir ya Mas. Boleh, Ini boleh. bukan pertanyaan sih, lebih ke saran. Saran Kira-kira ada saran nggak buat teman-teman mahasiswa yang ingin mencoba membuat usaha sendiri gitu? Iya ya. Semisal ada mahasiswa yang ingin memiliki usaha gitu, menurut Iya. saya sih kalau untuk mahasiswa kan rata-rata mereka uang sepenuhnya masih dari orang tua kan, Iya. rata-rata ya. Menurut saya ciptakan usaha yang sesimpel mungkin yang tidak memakan banyak modal. Iya benar. Contoh, cuci sepatu ini menurut saya tidak terlalu banyak modal Mas. Iya. Kita cuma butuh sikat, sabun, lalu lap, dan itu pun bisa dipakai untuk beberapa pasang sabun Iya, itu benar. Mas. Jadi sehingga menurut saya ini lebih sederhana lah dari usaha yang lainnya. Dan lagi pula cuci sepatu ini simple Mas, bisa dikerjakan di mana saja, tidak perlu membuka toko gitu, misalnya di kontrakan itu bisa Iya. sekali Mas. Asal kita memasarkannya aja, tinggal Iya. harus benar. Oke, jadi gitu ya teman-teman, wawancara kita kali ini dengan Mas Dikri. Iya betul Mas. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.